Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Latifah Umami dari kelas 5 PMIA. Bagaimana kabar teman-teman semua? Sehat kan? Oke, yang saya tanyakan kabarnya di sini tuh teman-teman sehat jasmani, sehat rohani. Jangan bikin sehat jasmani doang, tapi rohaninya juga harus sehat. Oke? Pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang Indonesia masih darurat akan stigma kesehatan mental. Bener nggak? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Menurut aku ya, Indonesia itu sekalipun sekarang udah terbuka akan kesehatan mental, tetap saja Indonesia masih darurat akan stigma mental. Kenapa? Yuk kita cari lebih lanjut. Yaps. Beberapa bulan tahun ini kita tahu bahwa isu kesehatan mental di Indonesia itu terus meningkat. Dulu tentang kesehatan mental itu Indonesia masih tertutup banget karena dinilai bahwa pembahasan tentang kesehatan mental itu tuh sangat tabu, dimana itu tuh sangat memalukan dan kalau bisa itu ditutupi, tidak ada orang yang tahu, padahal jangan begitu ya kan. Tapi kita sekarang tahu bahwa kita bisa melihat lah dari manapun, dari buku, dari film, dari konten-konten, dari internet, dari artikel jurnal, dan bahwa sudah banyak orang, organisasi itu tuh membahas tentang ini apa namanya kesehatan mental, dan itu tuh sangat berguna banget bagi masyarakat, bagi kita yang sebagai orang awam ya, yang seringkali mendapat masalah hingga merasa kayak depresi, itu tuh sangat berguna banget. Tetapi sekalipun sudah banyak dibicarakan, sayangnya kesehatan mental di Indonesia itu masih dianggap stigma bagi beberapa orang. Banyak banget masyarakat di Indonesia itu menganggap bahwa orang yang telah memiliki masalah di kesehatan mental itu tuh orang yang mengalami gangguan jiwa, orang yang gila, bahkan orang tersebut itu dia sedang dalam kerasukan setan, padahal setannya tidak salah apa-apa ya kan, tapi setannya ikut disalahkan, padahal nggak salah loh, kasihan ya kan setannya. Terus orang-orang juga menganggap bahwa mereka yang dalam masalah kesehatan mental itu tuh orang yang kurang akan pengetahuan agamanya, orang yang tidak dekat dengan Tuhannya, orang yang pokoknya itu jauh-jauh sekali dengan agamanya. Padahal dari yang kita tahu nih, yang kita sering melihat orang-orang yang dari sekitar kita pula, orang teman kita, saudara kita, teman-teman kita, ataupun kita membaca dari orang-orang lain, itu tuh mereka itu dinilai sudah taat dalam beragama, mereka sudah menjalankan perintah agama, mereka menjauhi larangan agama, tetapi tetap saja mereka masih terkena gangguan kesehatan mental. Mengapa hal itu terjadi? Jelas itu bukan karena suatu masalah bahwa mereka itu tidak dekat dengan Tuhan, tetapi memang kesehatan mental itu ya masalah yang harus dibenahi, karena itu tuh masalah tentang mental, bukan masalah tentang agama. Seperti itu ya teman-teman, kita harus bisa membedakan mana itu kesehatan mental dan mana itu agama, karena dua hal itu tuh merupakan dua hal yang berbeda. Lanjut nih teman-teman, dari tadi kan kita membahas terus ya tentang kesehatan mental. Emang kalian udah tahu apa kesehatan mental itu? Udah tahu apa belum? Hah? Belum? Ya, terlambat banget ya aku ngasih taunya. Oke, di sini aku Latifah Umami akan menjelaskan tentang pengertian dari kesehatan mental sendiri. Yaps, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi di mana seseorang individu itu dapat berkembang secara fisik, secara mental, secara spiritual. Yaps, mohon maaf ya, tipe secara fisik, spiritual dan secara sosial, sehingga individu tersebut itu menyadari akan kemampuannya sendiri, bahwa dia itu dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Dari hal ini kita juga bisa tahu bahwa
kesehatan mental itu sangat berpengaruh untuk kondisi fisik kita dan juga untuk produktivitas kerja kita. Selain itu, gejala dari kesehatan mental itu kayak gangguan mental lah ya. Kita sebut saja gangguan mental. Gangguan mental itu bisa menyerang sama siapa saja. Tidak peduli bahwa dia itu sudah tua, tidak peduli dia udah menjadi orang tua, udah bekerja, udah resign, udah jadi lansia, apalagi dia masih sekolah, dia masih mahasiswa, dia sedang dewasa gitu, itu tuh semuanya bisa terkena akan gangguan mental. Kenapa itu terjadi? Ya karena setiap orang itu memiliki batas kemampuannya masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Kita hanya bisa saling menghargai, saling memahami bahwa si A, si B, dan si C itu tuh ada batasannya masing-masing dan kita tidak bisa memaksakan akan hal itu. Menurut data Risdekdas tahun 2018, prevalensi gangguan mental emosional yang dialami oleh remaja itu di mana usianya 15 tahun ke atas itu sejumlah 6,1% dari penduduk Indonesia atau setara dengan 11 juta. Jadi dari sini itu kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang sudah mengalami gangguan mental, tetapi karena mereka cenderung menutup diri, mereka cenderung bersikap normal, bersikap biasa saja dengan kita, sehingga kita tidak bisa menganalisis serta-merta bahwa mereka mengalami gangguan jiwa, kecuali kita sudah benar-benar paham bahwa mereka tentang gejala-gejala mental itu, sehingga kita dapat menganalisisnya dengan mudah. Selanjutnya pada usia remaja, yaitu usia 15-24 tahun itu memiliki persentase depresi sekitar 6,2%. Depresi berat itu gejala yaitu remaja cenderung untuk melukai diri sendiri atau melakukan self harm, ya yang biasa booming lah ya di masyarakat, di remaja-remaja sekarang ini, hingga percobaan untuk bunuh diri. Lalu sekitar 80-90% itu kasus bunuh diri di Indonesia itu diakibatkan karena depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia sendiri itu per tahunnya mencapai 10.000 orang, atau bisa kita setarakan dengan setiap 1 jam maka ada 1 orang yang melakukan bunuh diri. Itu sangat miris sekali bukan? Setiap 1 jam berarti 1 hari ada 24 orang yang melakukan bunuh diri. Menurut ahli sosiologi, 4,2% siswa yang ada di Indonesia itu pernah melakukan percobaan bunuh diri. Sangat miris bukan? Kita tahu bahwa remaja, apalagi siswa itu tuh masih dalam proses mencari jati diri. Apalagi siswa lah ya, mata berseragam, kayaknya tuh sangat berat sekali permasalahannya, sehingga ada niatan buat melakukan percobaan bunuh diri. Untuk mahasiswa sendiri itu ada 6,9% itu ada niatan buat bunuh diri, tapi yang 3% itu sudah melakukan percobaan bunuh diri. Dari situ kita sangat tahu bahwa kita tidak bisa meremehkan mental seseorang, karena setiap seseorang itu ada batasan untuk mentalnya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menyamakan antara si A, si B, dan si C itu untuk satu mental. Jadi kita harus menghargainya. Untuk remaja sendiri, depresi itu bisa disebabkan karena tekanan akademik, bisa disebabkan karena perundungan, atau yang marak itu bullying lah ya. Nah itu bullying itu sangat-sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Terus ada juga karena faktor keluarga, entah itu broken home, entah itu keluarganya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Lalu karena persoalan ekonomi juga iya. Jadi siapapun ya, remaja, teman-teman, pokoknya itu semuanya, yuk jaga kesehatan mental kita agar kita tidak ada depresi sehingga menyebabkan kita untuk melakukan bunuh diri. Oke teman-teman, jadi dari semua pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu butuh edukasi yang lebih mengenai kesehatan mental. Jadi ada baiknya kita untuk selalu menjaga kesehatan mental kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju? Setuju. Selesai sudah pembahasan kesehatan mental pada kali ini.
wabarakatuh. Bye bye teman-teman, selamat tahun baru. Dadah.